Hikayat si orang gila. Orang gila itu tidak bernama, sedang duduk di pojok jalan. Di atasnya selembar kain koyak dengan kata referendum yang nyaris tak terbaca masih membentang. Ia berdiam di situ, di sudutnya yang paling aman, menatap nanar pada hal-hal yang baginya sendiri terasa ajaib. Jauh di luar sana, salak senapan bersahutan seperti serigala di malam purnama. Orang-orang, para penghuni kota mungil itu, ribut berlarian dengan berteriak-teriakan yang tidak mungkin dipahami si orang gila. Mereka menjinjing barang-barang yang dikemas dalam buntalan-buntalan kecil dan keluar rumah dalam gerak-gerakan bergegas. Berebutan naik ke atas truk-truk yang seketika sudah dijejali manusia. "Orang gila!" teriak seorang tiba-tiba di sampingnya. Si orang gila menoleh. Seorang gadis tengah berdiri di depannya menatapnya dengan cemas. "Ayo pergi, kau bisa mati di sini," ia memperingatkan. Si orang gila hanya memandanginya tanpa reaksi. Ia mengenalinya sebagai gadis yang hampir tiap pagi memberinya makanan. Tak lebih dari itu, sampai sejauh ini ia pun hanya menduga si gadis akan memberinya sesuatu yang dapat dia makan. "Ayo tinggalkan kota," kata si gadis lagi. Masih tak ada reaksi. Kemudian rentetan senjata mulai terdengar kembali. Bergerumuh bersahutan, bergerak semakin mendekat. "Cutia, cepat kau, berangkat kita!" Seorang perempuan tua berteriak dari atas truk. Si gadis masih menatap si orang gila dengan cemas dan perlahan berlari menunjuk truk. Setelah beberapa hari berlalu, kini ia merasa lapar. Di kota kecil yang mati itu, ia terseok sendirian, mencoba mengais sampah. Tiada juga ada makanan. Ia telah kalah gesit dengan tikus-tikus dan kucing liar. Tak ada lagi Cutiah yang baik hati memberinya makanan. Tak ada juga Wahaji yang kerap memberinya roti dari toko. Ia terdampar kemudian di sebuah bangunan sekolah yang separuh hangus terbakar. Papan tulis, kursi, dan meja telah menjadi arang. Foto presiden lama yang sudah terguling. Bukan karena penguasa sekolah tidak tahu keberadaan presiden yang baru, tapi hal sepele mengganti foto tidak sempat mampir di ingatannya. Masih tergantung sebelum dilalap api. Asap hitam membumbung di mana-mana, dan si orang gila masih tidak menemukan sesuatu untuk dimakan. Ia mulai asing dengan dunia dan dengan apa yang terjadi. Ketika siang datang dan pemberontakan di dalam perutnya semakin menjadi-jadi, ia mencoba masuk ke dalam rumah-rumah yang tersisa melalui pintu atau jendela yang telah dibongkar secara paksa oleh seseorang. Tetapi ia tak menemukan apa-apa. Akhirnya ia mengulung potongan kayu dan duduk lemas di trotoar. Dari arah selatan berjalan perlahan sebuah truk tentara yang memuat sekelompok prajurit. Suara mesinnya yang meraung-raung masih terkalahkan oleh teriak nyanyian kelompok prajurit itu. Mereka berdendang, bercingkrak-cingkrak, sampai truk kadang oleng dibuatnya. Menyanyikan lagu-lagu kemenangan yang mirip nada orang-orang mabuk daripada nada patriotik para pahlawan. Makhluk-makhluk seperti itulah manusia yang hidup, yang kadang muncul di atas truk-truk di hadapan si orang gila di hari-hari belakangan ini. Selebihnya hanya kesunyian. Dan mereka bukanlah orang-orang yang boleh diharapkan bagi si orang gila. Kelakuan mereka menyebalkan. Kadang melemparinya dengan benda macam apapun, atau menggertaknya dengan tembakan. Naluri si orang gila seolah mengatakan bahwa mereka bukanlah malaikat penolong bagi perutnya yang kelaparan. Para prajurit di atas truk semakin ribut ketika mereka melewati si orang gila. Lagu semakin keras berbaur dengan teriak-teriakan yang lucu menurut mereka. Si orang gila, sebagaimana seharusnya, tidak peduli. "Teman-teman," kata si prajurit, "aku yakin ia salah satu anggota gerombolan itu." "Betul, ayo bunuh!"
dan meletuslah senjata-senjata, melemparkan pelurunya ke arah si orang gila. Tapi semuanya luput. Mungkin Tuhan melindungi si orang gila kelaparan itu, atau mungkin juga karena tololnya para penembak. Siapa yang tahu? Hingga kemudian truk sudah menjauh meninggalkan sisa-sisa lagu dan tawa yang sumbang. Dini hari yang beku datang tanpa diiringi nyanyian burung-burung sebagaimana biasa. Karena burung-burung pun pergi mengungsi, bermigrasi ke kantung-kantung yang lebih bersahabat. Bahkan burung gereja yang hanya terbang 10-20 meter pun telah menghilang tanpa jejak. Embun menetes membasahi puing-puing kota, membasuh bara api yang masih memerah di sana-sini. Bau karbon terhirup di mana-mana, membumbung di udara bercampur dengan bau mesiu. Si orang gila terbangun karena perasaan dingin yang menggigilkan tubuhnya. Ditambah rasa lapar yang tak kunjung pergi. Ia belum juga makan sejak serangan lapar itu menyerang pertama kali. Lemah, gemetar, dan merana, ia duduk di trotoar, mulai terbiasa dengan kesunyian yang menyapanya. Nalurinya yang terus bekerja memaksanya berdiri ketika matahari muncul dan mulai menghangatkan kota mungilnya. Ia mulai memeriksa tong-tong sampah lagi. Sesuatu yang sudah dilakukannya berkali-kali dan tetap tak menemukan makanan. Matanya mulai menatap sayu, sedih dan menderita. Tubuhnya yang kotor dan dekil, yang dibalut celana pendek dan oblong terkoyak-koyak, tak dapat menyembunyikan kepucatan kulitnya. Dan ia mulai menjilati daun-daun basah, meminum air dan mengunyah daunnya. Pahit, ia lepahkan lagi. Ia ingin makan, ia lapar. Nan jauh di sana, di suatu tempat, bunyi mesin perang mulai terdengar lagi. Mulanya perlahan, lalu mulai bersahutan. Terseok-seok menopong tubuhnya yang hanya meninggalkan belulang. Kaki si orang gila mulai melangkah menelusuri jalan menuju sumber bunyi itu. Mungkin ia hanya menduga salakan senapan pembunuh itu bisa memberinya makan, memberi sesuatu untuk perutnya yang menyedihkan itu. Maka ia tinggalkan kota kecilnya yang telah demikian ia akrabi. Tak ada orang yang melepas kepergiannya, pun tak ada orang yang menangis untuknya. Ia mulai masuk jalanan berbatu dengan tanah liat yang mengering pecah-pecah. Di sana-sini banyak bekas jejak roda truk yang besar, membentuk jalur semaraut tanah liat. Debu berterbangan di terpa kakinya yang terseret-seret. Kehadiran si orang gila disambut kesuraman lain bebukitan yang semak-semaknya merenggut pilu. Bahkan bangkai cacing pun tak ia temukan untuk dimakan. Si orang gila terus berjalan di tengah rasa laparnya. Ia sudah terkapar tak berdaya ketika sampai di pinggiran sebuah desa. Amblas bersama tanah, debu dan belukar. Tak jauh darinya bunyi senapan nyaring terdengar. Menderu, membabi buta melempar bau mesiu. Matanya nanar menatap perkampungan, dan bibirnya bergetar hebat. Di sanalah otaknya bekerja dengan susah payah. Di sanalah kau bisa temukan makanan untuk menunaikan tugas besar kehidupan, berperang melawan kematian. Lalu mesin perang semakin galak terdengar, disusul oleh deru telapak kaki dari alah desa. Sekonyong-konyong ia saksikan orang-orang berhamburan, berlarian, teriakan nyaring, ribut, ketakutan, berbaur membentuk harmoni yang mengibakan. Dilatarinya bunyi letusan senjata. Si orang gila hanya menatap kosong dan mengerang tanpa makna, kecuali hasrat membunuh rasa laparnya pada orang-orang itu. Perempuan-perempuan menggendongi anak-anak mereka yang masih kecil sambil menangis dan mencoba menghentikan anak mereka yang menjerit-jerit. Yang laki-laki, kebanyakan tua, membawa apa saja yang bisa mereka bawa. Seseorang sempat mendengar erangan si orang gila. Ia berhenti dan menatapnya. "Orang gila, kau bisa mati di sini." Kemudian ia berlalu lagi, mengikuti rombongan penduduk yang terbirit-birit, lari ketakutan dari moncong-moncong senjata. Dengan tenangnya yang tersisa,
Si orang gila merangkak menelusuri jalan setapak menuju perkampungan. Rombongan yang bergegas itu telah hilang, hanya meninggalkan jejak-jejak kaki di jalan berdebu. Juga darah yang tercecer, pergi jauh meninggalkan suara jeritan pilu pengungsi yang tak berdosa. Tinggallah si orang gila yang tengah memperjuangkan kehidupannya pula dari kelaparan. Sekarang apa bedanya mereka dengan si orang gila? Sama-sama korban perang konyol yang menyedihkan. Bermenit-menit berlalu, dan si orang gila terus menyeret tubuhnya, seperti binatang korban pemburuan. Usahanya yang demikian itu nyatalah tidak sia-sia. Namun, serombongan prajurit kemudian muncul dari lubang-lubang gelap hutan rimba, menyerbu desa yang telah ditinggalkan penghuninya itu. Si orang gila hanya bisa menatap bagaimana mereka menembak membabi buta, lalu tertawa penuh kemenangan disambung lagu-lagu monoton yang membosankan. Orang-orang itu mulai masuk menggeledah setiap rumah sambil berteriak-teriak, dan setelahnya rumah-rumah itu mereka bakar, menyisakan puing-puing, bara, dan abu. Memang bagi seorang prajurit tiada yang menyenangkan daripada memperoleh rampasan perang, dan itu mereka perlihatkan tanpa malu-malu. Secepat mereka datang, secepat itu pula mereka pergi. Membawa apapun yang dapat mereka bawa, pergi mencari ladang pemburuan yang baru. Si orang gila akhirnya sampai pula di desa itu, desa yang telah menjadi sampah, hancur lebur tanpa berdaya. Ia hanya menemukan rumah-rumah yang telah menjadi arang. Tak dapat diharapkan. Meskipun begitu, ia seharusnya cukup bersyukur ketika menemukan sebuah rumah yang tampaknya masih utuh. Walau di sana-sini jelas begitu porak-poranda, serta ada kenyataan bahwa ia masih hidup. Dengan tulang, daging, dan darah yang tersisa, si orang gila memasuki rumah tersebut. Sebagaimana di luar, ia saksikan kehancuran di dalam, porak-poranda, tebas sangkur, dan peluru. Tapi ia tak menemukan apa-apa untuk dimakan. Apapun isi rumah tersebut, tentunya telah dibawa oleh si pemilik. Dan kalau saja ada satu hal yang tersisa, tentu telah digondol oleh para prajurit yang menjarah. Tak ia temukan apa-apa. Bahkan remah-remah nasi pun tidak ada. Ia lapar, dan tergeletaklah ia mulai menggerang. Tanpa makan berhari-hari, dan kemudian demam, si orang gila akhirnya mati di situ, terkapar tak bernyawa. 1999